Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Walaupun keadaan di luar sana cuaca tidak memungkinkan untuk kita beribadah, tapi kita percaya Tuhan Yesus berikan kita kemampuan untuk datang ke sini. Amin. Kita memuliakan Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau agungkan Tuhan, kita mau rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan hadir di bait sucinya. Amin. Tuhan sanggup melawat kehidupan kita umat-umatnya. Haleluya. Kami sudah merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya.
Allah yang dahsyat, Allah yang selalu ada buat kami Tuhan, Allah yang sanggup menolong kehidupan kami Tuhan, Allah yang sanggup memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuliakan Engkau Tuhan, kami siap meninggikan Engkau Tuhan, kami siap Tuhan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Kau memimpin ibadah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita saudara. Yes. Tuhan Yesus kita baik, amin. Tuhan Yesus mau mati dan bangkit buat saudara dan saya. Mari kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia untuk kita naikkan syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya.
mempesona kehidupan kita. Amin. Tidak ada yang selalu memberikan kasih seperti Tuhan Yesus. Hanya Dia pribadi yang tulus dengan sungguh-sungguh memberikan hidupnya buat kita, karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin. Haleluya. Sungguh ku mempesona.
sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami boleh dikasih kekuatan, kesehatan Tuhan. Terlebih kami boleh dikasih kesempatan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas semuanya Tuhan. Selain kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Selain kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan kami duduk diam Tuhan. Mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan buat kami Tuhan. Firman-Mu adalah suluh buat jalan-jalan hidup kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menjadi penghiburan dan kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jadikan tanah-tanah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Agar setiap benih firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih juga kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu Tuhan semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dan menjadi kekuatan buat kami jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami semakin bertumbuh dan kami semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Tuhan mengasihi kita semua. Bumi ini dipenuhi dengan air. Sekitar 70% permukaan bumi ditutupi oleh air. 60-85% tubuh kita mengandung air. Kalau seseorang mengalami kekurangan air, akan ada satu problema dalam kesehatan tubuh jasmaninya. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 17 sampai dengan 20. Demikian dikatakan firman Tuhan. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi Aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Firman Tuhan datang kepada Yesaya, dan Yesaya mengatakannya untuk bangsa Israel. Pada ayat yang ke-17 di sana dikatakan, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan sebagai orang yang teraniaya, orang yang papa, artinya orang yang tidak memiliki apa-apa dalam kehidupannya. Sengsara artinya menderita kesusahan.
Miskin artinya kehidupan yang serba berkekurangan. Ketika mereka berada di pembuangan, mereka dapat dikatakan menjadi orang yang teraniaya, menjadi orang yang terbuang, dan dikatakan mereka orang-orang sengsara dan orang-orang miskin. Mereka ingin mendapatkan air untuk kelangsungan hidup mereka. Tetapi rupanya karena mereka hidup sengsara, karena mereka hidup miskin, tidak ada orang yang mempedulikan kehidupan mereka. Tidak ada orang yang memperhatikan keadaan mereka. Tidak ada orang yang berbelas kasihan kepada mereka. Jelas firman Tuhan katakan bahwa orang sengsara dan orang miskin itu ada di antara orang Israel. Dengan kata lain, di mana mereka yang hidup berkecukupan? Di mana mereka yang hidup berkelebihan? Di mana mereka yang hidup di dalam kemakmuran? Mereka tidak memperhatikan yang miskin dan sengsara. Mereka memiliki satu kerinduan, sekalipun sebagai orang miskin dan sengsara, kerinduan untuk bertahan hidup, kerinduan untuk terus bisa hidup. Oleh sebab itu mereka berupaya mencari air. Di dalam terjemahan yang lain, mereka mencari air namun tidak ada sampai lidah mereka menempel. Artinya lidah mereka tidak bisa ditarik ke atas. Kenapa? Mereka benar-benar sangat kekurangan cairan di dalam tubuhnya. Mereka berupaya sekuat tenaga. Mereka mencari letih, capai untuk mendapatkan air. Tetapi tidak didapati dimanapun mereka pergi. Lidah mereka menempel. Saudara, satu penderitaan yang luar biasa yang orang sengsara dan miskin yang sedang mereka alami. Kalau lidah menempel pada bagian bawah dalam mulut ini, dia tidak bisa berbicara. Dia mengalami rasa sakit untuk menarik lidahnya supaya bisa berbicara, supaya tidak menempel pada bagian bawah mulutnya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mereka berharap bahwa Allah akan memberi kehidupan kepada mereka. Mereka berharap tanah akan memberi air bagi mereka. Mereka berharap gurun bisa memberi air kepada mereka. Tetapi firman Allah katakan mereka tidak mendapatkan. Mengapa mereka tidak mendapatkannya? Mengapa mereka sampai mau mengakhiri kehidupannya karena tidak mendapatkan air? Jawabannya karena mereka tidak melibatkan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 kita ulangi lagi. Orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Jadi ketika mereka mencari air, mereka ingin menjamu kehidupan mereka, tetapi Tuhan tidak mereka libatkan. Mereka tidak mencari Tuhan terlebih dahulu.
supaya Tuhan menolong kehidupan mereka. Mengapa mereka tidak melibatkan Tuhan? Mengapa mereka tidak mencari pertolongan kepada Tuhan? Sebab mereka sedang tawar hati kepada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, "Mengapakah kau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Tuhan." Mereka tawar hati kepada Tuhan karena mereka merasa Tuhan tidak memperhatikan mereka. Hak yang seharusnya mereka dapatkan dari Tuhan tidak mereka dapatkan. Saudari kasih dalam nama Yesus Kristus, yang namanya tawar hati pada saat ini mau tidak mau sedang melanda kekristenan di dalam dunia ini. Mau tidak mau kita katakan, sebagian orang yang percaya mengalami apa yang dinamakan dengan tawar hati. Mereka ingin mendapatkan sesuatu, namun tidak mendapatkannya. Mereka berseru kepada Tuhan, minta sesuatu, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka bergumul, mereka menghabiskan waktu hanya sekedar untuk berdoa dan memohon pertolongan Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Inilah yang menyebabkan mereka tawar hati. Mungkin dalam kehidupan berkeluarga kita menginginkan hidup damai sejahtera. Kita menginginkan kehidupan yang rukun antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, tetapi tidak terjadi dalam kehidupan keluarga. Kita sudah berdoa dan berdoa, akhirnya sampailah kita kepada apa yang dimakan dengan tawar hati. Mengapa kehidupan keluarga kami dalam keadaan yang porak-poranda? Mengapa kehidupan keluarga kami tidak ada kerukunan di dalamnya? Kita mencari sesuap nasi dan kita ingin hidup berkecukupan, tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Pada saat itulah seseorang bisa menjadi tawar hati. Keinginan yang tidak dipenuhi Tuhan, kemauan yang tidak terlaksana, kehidupan yang menurun dalam tingkat perekonomian bisa menyebabkan seseorang tawar hati. Jadi orang sengsara dan orang miskin, mereka sedang mencari air tetapi tidak mendapatkannya. Karena apa? Mereka tidak melibatkan Tuhan. Mungkin kita berkata, saya sudah melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan saya, tetapi belum juga mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Kita inginnya selalu cepat, Tuhan bereaksi secepat mungkin untuk menolong kehidupan kita. Tetapi di lain pihak, Tuhan mengajar kita untuk melalui proses dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berfirman, tetapi aku akan menjawab mereka. Kalau Tuhan berkata, orang sengsara dan orang miskin sedang mencari air, berarti Allah memperhatikan orang miskin. Allah memperhatikan orang sengsara. Ketika mereka bekerja mati-matian untuk mendapatkan air, Allah memperhatikan mereka. Allah melihat mereka sedang bersusah-susah
Mereka sedang berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan air. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tetapi aku akan menjawab mereka. Artinya Tuhan menunggu supaya orang sengsara, orang miskin ini berseru kepadanya. Tuhan menunggu supaya mereka datang kepada Tuhan. Tuhan menunggu supaya mereka berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan. Sebab firman Tuhan dikatakan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Artinya mereka mengalami permasalahan yang mendekati kematian karena mereka tidak melibatkan Tuhan dalam apa yang sedang mereka hadapi. Kalau Tuhan berbicara, mereka sedang mencari air. Berarti Tuhan Israel ini adalah Tuhan yang Maha Tahu. Setiap gerak dalam kehidupan orang-orang percaya, orang sengsara, orang miskin diketahui oleh Tuhan. Dia Allah yang Maha Tahu. Dan sampai saat ini pun, apapun yang sedang kita kerjakan diketahui oleh Tuhan. Aku akan menjawab mereka. Berarti Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang memperdulikan doa-doa orang Israel. Allah yang mendengar seru doa orang Israel. Allah yang mau mengabulkan seru doa mereka. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan ini kita lebih menghabiskan banyak waktu untuk mencari sesuatu dibandingkan membawa terlebih dahulu kepada Tuhan agar mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita mengorbankan tenaga kita mengorbankan waktu kita mengorbankan segala keahlian dalam kehidupan kita, angan-angan kita, untuk sekedar mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam kehidupan ini. Sebelum bergerak, tanya dulu kepada Tuhan, kemana aku harus melangkah? Sebelum mulai sesuatu, tanya dulu kepada Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Sebelum merencanakan sesuatu, tanya dulu kepada Tuhan, apa yang harus kurencanakan? Seringkali kita menjadi orang yang sengsara dan miskin, sedang mencari air, tetapi tidak mendapatkannya. Karena apa yang akan kita mulai dengan pemikiran kita mulai dengan keinginan kita mulai dengan amalan kita mulai dengan apa yang menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Setelah memulai sesuatu, baru kita berdoa kepada Tuhan. Setelah memulai sesuatu, baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan, berkati rencanaku, berkati keinginanku. Seharusnya sebelum mulai sesuatu, datang dulu kepada Tuhan. Sebelum melangkah, datang dulu kepada Tuhan. Kemana kami harus melangkahkan kaki? Sebelum merencanakan sesuatu, datang dulu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, rencanamu saja yang harus kulakukan. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, bukankah tawar hati dalam kehidupan orang Kristen terjadi karena mereka memulai sesuatu tanpa melibatkan Tuhan? Mereka mulai sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhan.
Mereka memulai sesuatu dengan kekuatan diri sendiri, dengan keyakinan, dengan kepastian, saya pasti berhasil. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering, kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Artinya Tuhan menunggu. Hai orang miskin, hai orang sengsara, hai orang teraniaya, ku tunggu suaramu, ku tunggu perkataanmu, ku tunggu doamu, karena aku akan menjawab doa-doamu. Aku mendengar seru doamu. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, engkau tidak mendapatkan sesuatu sampai saat ini karena engkau tidak meminta kepada Tuhan. Artinya utamakan Tuhan dalam kehidupan ini, baru melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Datang dulu kepada Tuhan, baru kerjakan apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan. Jadi jangan mengerjakan sesuatu terlebih dahulu, baru datang kepada Tuhan. Jangan melangkah terlebih dahulu, baru datang kepada Tuhan. Sebelum melangkah, sebelum mengerjakan sesuatu, datang dulu kepada Tuhan, supaya tidak mengalami apa yang dinamakan sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Jangan sampai menderita karena kita bertindak sesuai dengan keinginan diri sendiri. Kita melakukan sesuatu karena apa yang menjadi kemauan kita. Kita melakukan sesuatu karena memang kita berkenal saya mampu. Allah tidak akan pernah memenuhi kebutuhan hidup kita. Allah tidak akan pernah memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, kalau Allah tidak menggerakkan alam itu. Kalau Allah tidak menggerakkan alam untuk bergerak, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Saudara, mereka melakukan apa yang dimakan dengan mencari air tanpa melibatkan Tuhan. Bisa juga karena mereka kecewa kepada Tuhan. Apa yang mereka harapkan tidak mereka dapatkan. Mereka berkata, Tuhan tidak memperhatikan kehidupanku. Mereka berkata, Tuhan tidak memberikan kepadaku apa yang ku minta. Aku kecewa kepada Tuhan. Aku kecewa kepada Tuhan karena aku sakit. Aku kecewa kepada Tuhan karena berkekurangan. Aku kecewa kepada Tuhan karena perekonomianku menurun. Aku kecewa kepada Tuhan karena tidak berhasil dalam bidang studi. Aku kecewa kepada Tuhan karena tidak mendapatkan apa yang kuinginkan. Sehingga mereka tidak melibatkan Tuhan dan tidak mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan mengasihi kita. Kita ulangi baca Yesaya pasal 41 ayat 17. Orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ini adalah pernyataan Tuhan.
kepada orang sengsara, kepada orang miskin yang tidak mau melibatkan Tuhan, yang tidak mau membawa setiap permasalahannya kepada Tuhan. Tuhan berkata, sekalipun demikian, aku tidak akan meninggalkan mereka. Sering dalam kehidupan ini, kita tidak mempedulikan Tuhan Allah yang kita sembah. Kita lebih peduli terhadap mata pencaharian kita. Kita menghabiskan banyak waktu untuk mata pencaharian kita. Kita lebih peduli terhadap kesibukan kita. Kita menghabiskan waktu untuk kesibukan kita. Seakan-akan Allah itu menjadi barang yang kita taruh pada sudut, pada satu tempat yang kotor. Seakan-akan Allah itu sebagai benda yang tidak harus kita perhatikan. Kita tidak mempedulikan Tuhan. Kita acuh tidak acuh terhadap Tuhan. Kita masa bodoh terhadap Tuhan. Sekalipun demikian, Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Seringkali kita mengalami apa yang makan dengan permasalahan yang menekan kehidupan kita, yang melukai hati kita, dan kita menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan tetap Tuhan yang mengasihi kita. Tetapi aku Tuhan akan menjauh mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Saudara, inilah Allah yang kita sembah, Allah yang mengasihi kita. Serusak apapun kehidupan kita, Allah tidak akan meninggalkan kita. Orang-orang sekeliling kita bisa meninggalkan kita ketika kita jatuh, ketika kita mengalami kerusakan dalam kehidupan ini, dan mereka berkata, selamat tinggal. Tetapi Allah tidak akan berbuat seperti mereka. Pada saat seseorang mendapatkan perlakuan yang tidak baik, mungkin mereka berkata kepada kita, selamat berpisah, karena kau melakukan perbuatan yang tidak baik kepadaku. Tetapi sekalipun kita menyakiti hati Allah, sekalipun kita berbuat yang tidak baik, tidak sesuai dengan firman Allah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Karena apa? Allah mengasihi kita. Allah mempedulikan kehidupan kita. Allah tahu bahwa kehidupan kita tanpa Tuhan akan mengalami kehancuran. Allah tahu jika kita tidak disertai Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi bulan-bulanan, akan menjadi mangsa daripada setan itu sendiri, yang membawa kita kepada kebinasaan. Allah berkata, sekalipun orang-orang sengsara dan miskin, sekalipun orang-orang teraniaya, sekalipun orang yang menderita, sekalipun orang yang berkekurangan tidak mencari aku tetap tidak akan meninggalkan mereka. Betapa Allah mengasihi mereka, diperlakukan tidak baik oleh umat-umatnya, Allah tetap berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ketika kita berdoa kepada Allah lain, itu menyakiti hati Allah. Tapi Allah berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ketika kita meninggalkan peribadatan, ketika kita meninggalkan jam-jam doa kita, itu sesuatu
yang tidak menyenangkan hati Allah, sesuatu yang tidak memuliakan Allah. Tetapi Allah berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik di hadapan Allah tidak menjadikan serta-merta Allah meninggalkan kita. Karena Allah mengasihi kita. Allah memberikan putranya yang Tuhan Yesus Kristus mati bagi kita. Tetapi seberapa banyak kita, seberapa jauh kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kita lebih mengasihi pekerjaan kita. Kita lebih mengasihi diri kita sendiri. Kita lebih cinta uang. Kita lebih cinta dunia seisinya. Yang kita harus kerjakan, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Itulah yang Allah inginkan. Sekalipun pada saat ini mungkin kasih kita belum seperti apa yang Tuhan harapkan, namun Allah berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun engkau sudah jarang berdoa pada saat ini, Allah berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun jarang menyembah Tuhan pada saat-saat ini, aku tidak akan meninggalkan engkau. Allah berkata kepada kita. Sekalipun engkau lebih takut terhadap masalah, sekalipun engkau lebih takut dengan virus pada saat ini daripada takut akan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun engkau meninggalkan Tuhan karena permasalahan di hidup ini, Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mempedulikan kita. Dia tidak ingin ada seseorang yang binasa, melainkan Dia ingin supaya setiap orang memperoleh keselamatannya daripada Tuhan. Tuhan berfirman, sekalipun orang miskin dan orang sengsara tidak mempedulikan aku tetap tidak akan meninggalkan mereka. Karena mereka adalah umat-umatku. Mereka adalah biji mataku. Mereka adalah orang-orang yang harus kuselamatkan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, seringkali kita tidak mau menyadari tentang kehidupan ini. Kita sudah meninggalkan Tuhan. Kita sudah membiarkan waktu terbuang hanya mengurus kepentingan diri sendiri, kepentingan usaha dagang pekerjaan kita, dan tidak ada waktu bagi kita untuk menjumpai Tuhan. Tidak ada waktu yang kita sediakan bagi Allah yang berkorban bagi kita. Seakan-akan kita berkata, nanti kalau aku butuh Tuhan, baru aku mau datang kepada Tuhan. Nanti kalau aku sudah mengalami kekeringan dalam kehidupan ini, aku akan datang kepada Tuhan. Saudara, perbuatan-perbuatan kita kepada Tuhan yang tidak baik, Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku selalu beserta dengan engkau. Aku akan selalu menolong engkau. Aku akan selalu memberkati engkau. Tetapi harus kita memiliki kesadaran akan kasih Tuhan yang datang kepada kita. Harus memiliki satu kesadaran bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Orang-orang sengsara dan orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan.
Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Allah tidak akan meninggalkan mereka, sebab Allah berjanji, aku akan menjadi Allah bagi bangsa Israel. Kita perhatikan Keluaran pasal 6. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri pada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teraju dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Allah berjanji kepada orang sengsara, orang miskin, orang teraniaya, orang yang mengabaikan Tuhan, orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan mereka, sebab aku sudah berjanji, aku akan menjadi Allah mereka. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan ayat yang selanjutnya. Yesaya pasal 41 ayat 18. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membuat di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Kalau Israel berseru kepada Tuhan, di sini katakan, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Aku akan membuat. Membuat artinya mengerjakan. Membuat artinya melakukan sesuatu. Nah, kita perhatikan, mereka mencari air tetapi tidak ada. Allah berkata, aku akan membuat sungai-sungai. Aku akan membuat mata-mata air. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Ketika kehidupan orang sengsara dan miskin sadar mereka harus kembali kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku akan membuat, aku akan membuat, aku akan membuat, aku akan membuat yang apa? Yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Aku akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Aku akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa yang alam itu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian pada ayat yang ke-19, aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sangobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Kalau pada ayat yang ke-18 di sana dikatakan, aku akan membuat sungai-sungai memancar, membuat mata-mata air. Di sini berbicara ketika bangsa Israel yang sengsara, miskin, teraniaya dan bapa,
Mereka datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa, mencukupi, bahkan memberi secara berkelimpahan. Mereka butuh air untuk minum, tetapi Tuhan katakan, aku akan membuat sungai-sungai. Artinya, apa yang mereka katakan cukup untuk minum, tetapi Allah memberikan air secara berkelimpahan. Kemudian, di dalam ayat yang ke-19, Tuhan menanam. Menanam artinya menumbuhkan. Artinya di padang gurun ada tanaman-tanaman tetapi tidak bertumbuh. Tuhan katakan, aku akan menumbuhkan pohon-pohon yang besar. Artinya ketika bangsa Israel melewati padang gurun, mereka tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Bukan hanya untuk mendapatkan air dengan mudah. Alkitab mengatakan, aku akan menumbuhkan pohon-pohon. Artinya bangsa Israel mengenai air dicukupkan, bahkan berkelimpahan. Dan di dalam perjalanan mereka di padang pasir, mereka bisa berteduh di bawah pohon yang besar. Jadi ketika Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya memberi apa yang mereka minta, tetapi memberi secara berkelimpahan. Bukan hanya berkelimpahan, apa yang tidak pernah mereka minta juga diberikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini, mau tidak mau, banyak tangisan yang terjadi, banyak keluh kesah, banyak penderitaan yang sedang dialami. Tapi perhatikan janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan, Yesus adalah Immanuel, Allah yang datang kepada bangsa Israel. Allah itu jugalah yang kita sembah pada saat ini. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada akhir firman Tuhan, kembali saya ingatkan, jangan takut tentang hari esok. Sekalipun virus sekarang sedang merebak, semakin bertambah orang-orang yang terpapar virus, tetapi jangan takut, Allah beserta dengan kita. Hiduplah secara biasa. Protokol kesehatan tetap kita lakukan. Pekerjaan yang memang menjadi pekerjaan kita, kerjakanlah dengan baik. Jangan takut terhadap keadaan ini. Jangan takut terhadap virus, karena Allah kita, Allah yang lebih besar dari permasalahan-permasalahan di dunia ini. Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Sekian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian, Ku Tidak Takut Sebab Kau Besertaku. Haleluya. Apa yang Allah lakukan terhadap bangsa Israel? Yang Allah katakan, aku akan menjawab mereka, aku tidak akan meninggalkan mereka. Itu juga yang akan Allah lakukan bagi kita. Allah memberi air kepada bangsa Israel, bahkan berlimpah. Allah memberi apa yang tidak mereka minta. Itu juga yang akan kita lakukan, yang akan kita terima dari Tuhan. Haleluya. Tidak takut. Ku
Engkau, Amin. menemani Engkau Amin. untuk menolong kehidupanmu. Amin. Allah beserta dengan Engkau Amin. untuk memberi kepadamu kekuatan. Amin. Amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Kasih karunia anugerah berkat kemurahan Allah dalam firman yang sudah kami terima, membangkitkan kembali iman kami, Ya. menyegarkan kehidupan kami, membentuk satu prinsip dalam kehidupan kami, prinsip yang harus terus bertumbuh, bahwa kami dikasih oleh Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaatmu yang tidak hadir, dan mereka akan melihat acara ini dalam video di hari yang akan datang. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa di tempat ini. Diberikanlah mereka kekuatan, diberikanlah mereka keyakinan yang dari Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang pemenang, menang atas setiap permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang terpapar COVID-19 Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mereka. Kuatkan, teguhkan iman mereka. Beri kepada mereka Tuhan kesegaran. Yakinkan mereka hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang akan memberi kesembuhan bagi mereka. Yakinkan mereka Allah beserta dengan mereka. Yakinkan mereka firman Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur Yesus mereka menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Yesus. Pagari oleh para malaikat Tuhan. Dalam perjalanan kami sampai ke rumah, dipagarilah kami oleh para malaikat Tuhan. Rumah kami dan segala isinya dipagari oleh para malaikat Tuhan. Usaha dengan pekerjaan kami, toko-toko yang kami miliki dipagari oleh para malaikat Tuhan. Terima kasih untuk bangsa dan negara ini yang sedang menghadapi gejolak COVID ini. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong bangsa negara ini agar dapat keluar dari permasalahan COVID ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan. Cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu.